Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Al-amwalu allati talzamu fiha zakatu sittatu anwa'. Harta-harta yang wajib padanya untuk dizakati ada 6 jenis. Kemarin kita sudah sempat bahas dan kita akan perincikan sekarang, namun perinciannya tidak terlalu dalam untuk mengurangi durasi waktu dan agar safinah ini segera khatam juga, dan untuk memudahkan teman-teman yang mungkin pertama kali belajar fikih. Sebelum kita baca ini, kita akan masuk ke good note. Oke. Jadi hitam ma tajibu fihi az zakah. Yang wajib dizakati itu ada 2 jenis. Pertama, an badan. Yang kedua adalah an mal. An badan ini adalah zakat al-fitr. Adapun yang anmal ini ada an-na'am, an-naqdan, kemudian al-mu'asyarat, kemudian apa lagi? Amwalut tijarah. Ayam. Tak beleh kamu ya kalau bunyi lagi. Lagi pula masih jam berapa? Udah kokok aja. Udah jam berapa ini? Jam 2. Ya. Sorry Yam. Memang waktunya kamu berkokok. Tapi tetap aja kamu ganggu. Habis itu ada ar-rikaz. Habis itu ada al-ma'din. Nanti kalian rapikan di catatan kalian. Saya mah nggak usah rapi-rapi. Kalian tahu saya nulis apa ini? Nulis apa saya ini? Ini na'am. Nah, oke. Jadi, yang wajib dibayarkan zakat kepadanya itu ada 2 jenis. Ma tajibu fihi zakah. Sesuatu yang wajib dizakati itu ada 2 jenis. Pertama, zakat an badan, atau yang mungkin familiar di telinga teman-teman sekalian adalah zakat badan. Nah, zakat badan ini ada 1 jenis, yaitu apa? Zakat badan, atau bahasa lainnya adalah zakat fitri. Zakat fitrah. Nah, zakatul fitr yang mungkin seringkali teman-teman lakukan di bulan Ramadan. Ini tidak dibahas di dalam kitab Safinatun Najah, tapi habis ini akan kita bahas. Oke, kemudian yang kedua ada zakat an mal, atau yang biasa teman-teman dengar mungkin zakat mal. Zakat mal ini ada 6 jenis. Pertama, an-na'am. An-na'am ini meliputi apa? An-na'am ini meliputi binatang ternak. Yang kedua ada an-naqdan. Ya, naqdan ini emas dan perak. Yang ketiga ada al-mu'asyarat. Ya, ada zakat al-mu'asyarat, nanti ada babnya khusus. Ya, kemudian selanjutnya ada amwalut tijarah, yaitu harta dagangan. Kemudian yang keempat ada ar-rikaz. Ini adalah harta temuan. Yang keenam, yang terakhir, ini adalah hasil tambang, al-ma'din. Sebenarnya di bawah anmal ini dibagi jadi 2. Bil qimah, bil ain. Udah, kalian gak usah bingung-bingung. Udah, gak usah repot-repot. Yang pertama yang akan kita bahas adalah zakatul fitr. Oke. Nah, kita kasih judul di bawah, zakatul fitr. Zakatul fitri. Zakatul fitri ini wajib bagi siapa? Itu kan yang pertama kali muncul. Jadi zakat fitri itu adalah zakat yang harus teman-teman keluarkan di bulan Ramadan, merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Wajib bagi siapa? Ini mungkin muncul pertanyaan. Pertama, wajib
bagi orang-orang yang telah memenuhi syarat wajib zakat yang sempat kita bahas di episode kemarin. Tapi ada lanjutannya. Lanjutannya apa? Tajibu. Tajibu ala zakat fitri. Ini wajib buat siapa? Pertama, sebagaimana kita sebut kemarin, kita tulis saja sebagian, muslim. Itu sudah jelas. Sehingga bagi orang kafir hukumnya tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitri. Kecuali orang kafir tadi itu memiliki orang-orang yang sedang dia nafkahi dari saudaranya, atau mungkin dia punya budak muslim. Nah, maka orang kafir tadi itu wajib untuk membayarkan orang-orang yang sedang dia nafkahi tadi itu, mengeluarkan zakat untuk mereka. Begitu. Kemudian yang kedua adalah Kemudian yang kedua adalah al-mudrik. Yang kedua adalah al-mudrik. Juz'an min Ramadana wa juz'an min Syawal. Kemudian kewajiban selanjutnya, syarat dia itu wajib. Yang kedua adalah al-mudrik, yaitu orang yang sempat hidup, sempat bernafas. Kapan? Minimal dia itu telah mendapati sebagian dari Ramadan dan sebagian dari Syawal. Jadi dia itu hidup, misal adzan maghrib itu pukul 6. Nah, minimal sebelum adzan maghrib dia hidup, dan setelah adzan maghrib dia hidup. Ini posisinya akhir Ramadan. Jadi minimal dia hidup dan bernafas, dan dia mendapati sebagian dari bulan Ramadan dan sebagian dari Syawal. Andai kata dia hidup di bulan Ramadan saja, maka tidak ada kewajiban baginya. Atau mungkin dia hidup setelah bulan Ramadan, maksudnya sudah memasuki Syawal, maka dia tidak memiliki kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Sehingga anak kecil itu wajibkan dizakati. Kita udah sempat bahas kemarin, wajibkan untuk dizakati. Siapa yang bakalan wajib bayar zakat mereka? Ya orang walinya, orang tuanya, atau siapapun yang ngurusin perkara-perkaranya dia. Walinya maksud kami. Jadi anak kecil yang kemudian dia lahir di bulan Ramadan tapi tiba-tiba meninggal sebelum Syawal, dia tidak memiliki kewajiban. Atau anak kecil yang lahir setelah memasuki Syawal, maka dia juga tidak memiliki kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Kewajiban selanjutnya, dia wajib kapan lagi? Ada tambahan yang ketiga. Apa tambahan? Yaitu al-wajid. Al-wajid apa? Al-wajid ma yafdulu an mu'natihi wa mu'nati man tajibu alaihi mu'natuhu, yaitu orang yang punya harta lebih dari biaya yang dia urus untuk dirinya sendiri, dari biaya hidupnya sendiri, wa mu'nati man tajibu alaihi mu'natuhu, dan biaya hidup mereka-mereka yang berada di bawah tanggungannya, walaupun itu bahimah, walaupun itu hewan ternak. Jadi, kapan seseorang itu wajib membayar zakat? Ketika dia telah memiliki harta lebih. Lebih dari apa? Lebih dari apa yang dia miliki hari ini. Kebutuhan pokoknya dan kebutuhan pokok orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Nah, kebutuhan pokok ini apakah hanya meliputi makanan, minuman, atau tempat tinggal? Enggak. Semua yang dia butuhkan. Semua yang dia butuhkan seperti apa? Pembantu,
yang layak untuk dirinya, tempat tinggal yang layak untuk dirinya, kendaraan yang layak untuk dirinya, ya. Begitu pula orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Siapa orang-orang berada di bawah tanggungannya? Orang tuanya mungkin, istrinya, anaknya, atau bahkan hewan ternaknya. Ketika itu semua sudah terpenuhi dan kemudian ada harta lebih, itu yang wajib dikeluarkan untuk apa? Untuk zakat fitrah. Itu teman-teman. Adapun ketika sudah tidak ada harta lebih di sana, maka sudah tidak ada kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Kemudian waktul ikhraj. Ini sebenarnya nggak perlu kami bahas karena pengarang Safinatun Najah tidak membahas itu. Tapi kita akan bahas karena memang penting. Apalagi habis ini Ramadan, kurang berapa bulan lagi kan. Waktul ikhraj. Kapan zakat fitrah itu boleh dikeluarkan? Jawabannya adalah min awali, ya, lailati Ramadan. Ramadan ila ghurubi syamsi ila ghurubi syamsi Syawal. Oke. Atau kita pakai bahasa lain. Ini bahasa syamsi yaumil Aid. Ini lebih spesifik. Kapan zakat fitrah boleh dikeluarkan? Min awwali lailati Ramadan. Dari awal malam Ramadan itu sudah boleh untuk dibayarkan. Kapan batas terakhir? Ila ghurubi syamsi yaumil Aid. Sampai terbenamnya matahari hari raya. Jadi sampai 1 Syawal, sampai terbenamnya matahari itu loh. Adalah batas akhir teman-teman mengeluarkan zakat fitrah. Hanya saja yang terbaik kapan dikeluarkan? Dikeluarkan setelah azan subuh sebelum sholat id. Itu waktu terbaik. Waktu terbaik setelah azan subuh dan sebelum sholat id. Begitu teman-teman. Waktul ikhraj. Apalagi yang harus kami bahas? Oh, apa yang harus dikeluarkan? Kita kasih judul gede di sini. Sa'un min ghalibi quti al-balad. Satu sa' ini ukuran ya. Dari apa? Dari makanan pokok daerah tersebut. Baik, kita akan coba pecah satu-satu. Satu sa' ini adalah jumlah yang harus dikeluarkan. Berapa satu sa'? Satu sa' adalah 4 arba'atu amdad, 4 mud. 4 mud. 1 mud berapa? Banyak orang yang salah paham perihal mud. Mud itu seringkali dikaitkan dengan kilogram-kilogram kan. Padahal hakikatnya mud itu bukan dengan kilogram teman-teman. Mud itu volume, bukan timbangan. Sehingga apabila ada yang menghitung mud sepersekian 0,75 kilogram, itu sebenarnya salah. Karena mud itu bukan timbangan. Mud itu volume. Hakikatnya dia segini nih. Segininya orang dewasa yang normal tangannya. Atau kalau teman-teman kebingungan, pakai timbangan mud. Mana Google? Nah, kita tulis mana? Mud. Mud. Apa ini? Gambar apa ini? Pakai bahasa Indonesia aja. 1 mud. Nah, kayak gini nih. Kalian bisa temukan ini di Shopee nih. Nih, 1 mud. Tuh, ini takaran 1 mud. Duh, mana ya? Nah, nih. Tuh, ada di Shopee tuh. Tuh, kayak gini takaran 1 mud. Dan dia itu bermain volume, bukan bermain timbangan. Kenapa? Kenapa kami perlu pertegaskan volume dan timbangan? Emang beda banget ya? Beda.
Karena kalau semisal pakai timbangan, pakai kilo-kiloan, hakikatnya jenis beras berbeda-beda. Ada beras yang tebal, ada beras yang tipis. Beras yang tebal menghabiskan banyak tempat, beras yang tipis tidak menghabiskan banyak tempat. Maka tolak ukurnya itu bukan berapa kilo, tapi volume. Nah, perbedaan jenis beras tentu saja mempengaruhi kiloan kan? Iya kan? Ya, ada Buya Yahya di sini. Guru saya nih. Nah, itu yang tepat teman-teman, ya. Itu yang tepat. Saya nggak punya mood, saya nggak punya timbangan mood, maka lebihkan. Lebihkan, kalian pakai kira-kira. Kalau semisal bentuknya kayak begini, ya kalian tambahin terus. Tambahin dari sampai kalian yakin itu sudah melebihi dari volume yang ditetapkan di sini. Jadi, mana tadi? Jadi, satu sa itu artinya 4 mud. Satu mud, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, itu berdasarkan timbangan tadi. Itu yang harus dikeluarkan. Dari apa? Dari makanan pokok yang ada di daerah tersebut. Sebenarnya ini ada pecahannya. Nanti ada gandum, kemudian bisa jagung, kemudian beras. Tapi kita nggak perlu perincikan itu. Yang penting di Indonesia teman-teman bayarnya pakai beras, gitu aja. Bayarnya pakai beras. Paham? Insya Allah paham. Baik. Ini mic-nya kok. Kalian masih dengar suara saya gak? Halo? 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 Itu kan. Baik. Perlu kita bahas lagi lanjut? Harus lanjut. Karena biar cepat hatam ya. Saya zakat kayaknya cukup 3 episode. Ini episode kedua. Harus sabar. Baik. Ini sudah tuntas ya. Mana? Ini sudah tuntas bahasanya. Sekarang kita sudah memasuki zakat mal. Zakat mal yang pertama adalah an-na'am, yaitu binatang ternak. Kita kasih judul an-na'am, binatang ternak. An-na'am, binatang ternak. Apakah semua jenis binatang ternak? Tidak. Jawabannya hanya 3 jenis binatang ternak. Apa saja? Yang pertama adalah al-ibil. Apa ibil? Ibil itu artinya unta. Yang kedua adalah al-baqar. Apa al-baqar? Sapi. Yang ketiga al-ghanam. Apa ghanam? Kambing. Jadi yang pertama itu adalah unta dan segala jenis unta yang ada. Ada unta yang punuk 2, ada unta Cina, unta Rusia, unta Jepang, unta Arab, atau apapun itu jenis untanya seperti itu. Yang kedua ada al-baqar. Bakar hanya sapi dan seluruh jenis sapi di sana. Kerbau pun termasuk. Yang ketiga ada al-ghanam. Ghanam itu apa? Ghanam itu kambing. Termasuk dari kambing tadi itu adalah domba. Paham sampai di sini? Insya Allah paham. Kapan wajib membayar zakat unta, kambing? Bentar, ada WA. Baik. Kapan wajib membayar zakat ketiga ini? Baik. Syurutuh. Ini teman-teman tulis ya. Syurutuh wujubi zakatin na'am. Syarat-syarat wajib membayar zakat binatang ternak. Yang pertama adalah antakuna saimatan. Yang pertama dia harus saimah. Artinya saimah apa? Kita gak ngeffort mengeluarkan biaya untuk binatang ternak kita selama 1 tahun penuh. Dalam artian kalian punya kambing, kalian punya sapi, kalian punya unta. Nah, kalian nggak mengeluarkan biaya untuk pakan mereka. Sehingga ketika kalian mengeluarkan biaya untuk pakan mereka,
kalian beli tahu, ya, tahu atau beli pakan-pakan ternak, maka kalian tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Kapan menjadi wajib mengeluarkan zakat? Saya dari tadi suaranya kenapa begitu, itu bukan saya banget. Efek kepagian. Efek kepagian. No, Husain, ini bukan kamu. Kamu itu suaranya bukan soft spoken. Saya nggak mau jadi cowok soft spoken. Itu bukan saya banget. Nah, sehingga binatang ternak yang kalian keluarkan duit, keluarkan effort biaya untuk binatang ternak tadi itu tidak wajib untuk dikeluarkan zakat. Kapan dikeluarkan zakat? Ketika kalian membawa binatang ternak ini ke rerumputan yang tidak ada pemiliknya. Ada tempat luas kosong, gak ada pemilik. Kalian bawa ini hewan kalian, makan di tempat ini. Itu yang wajib dibayarkan zakat. Adapun selain itu dan kalian effort untuk mengeluarkan pakan mereka, maka tidak ada kewajiban membayar zakat di sana. Dah. Dari tadi saya suaranya sosok imut. Kenapa saya begitu? Tadi, sorry. Kayak, dah. Kemudian yang kedua adalah telah mencapai 1 nisab. Nisab itu apa? Nisab itu adalah kadar minimal wajib dikeluarkan. Jumlah minimal yang harus ada agar zakat itu dikeluarkan. Contohnya, pada unta, kalian minimal punya 5. Punya 5 unta. Oke? Jadi, ketika kalian punya 5 unta, kalian wajib mengeluarkan zakat. Berapa yang harus dikeluarkan? Itu nanti makin panjang. Dah, kalian nggak perlu. Pokoknya, ketika kalian sudah punya 5 unta, kalian harus membayar zakat. Atau kalau kalian punya sapi, berapa jumlah sapi yang harus kalian miliki untuk mengeluarkan zakat? Kalau sapi jumlahnya 30. Kalau kambing berapa jumlah minimal? Kalau kambing minimal kalian punya 40. Adapun ketika tidak mencapai 1 nisab ini, ya, tidak mencapai jumlah ini, maka kalian tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Kemudian syarat ketiga adalah al-haul. Apa arti al-haul? Al-haul artinya adalah 1 tahun penuh. 1 tahun penuh apa? Masehi apa Hijriyah? 1 tahun penuh Hijriyah secara sempurna. Sehingga apabila di tengah-tengah misal 4 bulan kalian punya 3 yang kita pakai contoh unta nih. Selama 3 bulan kalian bertahan punya 5 unta. Memasuki bulan keempat ternyata untanya 1 mati atau 1 keluar dari hak milik kalian kasih ke orang dan sebagainya. Maka kalian nggak punya kewajiban. Jadi jumlah ini itu harus bertahan selama 1 tahun penuh. Kalau di tengah-tengah ternyata berpindah kepemilikan, ya, atau mati, artinya keluar dari kepemilikan kalian, maka kalian tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Kalau nanti balik gimana? Ngitung lagi dari awal. Ngitung lagi dari awal. Ini harus bertahan selama 1 tahun penuh, teman-teman. Kemudian yang keempat adalah alla takuna amilatan. Binatang ternaknya tadi itu tidak dipekerjakan. Sehingga apabila binatang ternaknya tadi itu dipekerjakan, contohnya dipekerjakan untuk membajak. Nah, biasanya kerbau atau sapi, ya. Di daerah kalian masih ada nggak? Di daerah saya masih ada sebagian. Tapi masyarakat mayoritas sudah pakai mesin. Tapi nih kalau mati, baterainya sudah tinggal sikit nih. Kok nggak masuk?
salah masukin lubang. Loh. Wah, casingnya jelek ini. Masa saya jadi gak bisa oh enggak, bukan jelek, emang saya salah masukin. Oke, sampai mana tadi? Syarat keempat agar yang membuat binatang ternak tadi itu kemudian wajib untuk disalurkan adalah binatang ternaknya bukan binatang yang dipekerjakan. Sehingga apabila binatang ternaknya itu dipekerjakan, maka keluar daripada kewajiban. Dipekerjakan untuk apa? Dipekerjakan untuk apapun. Ada banyak jenis. Kadang-kadang bisa untuk membajak sawah. Atau kalau kalian pernah lihat video di India atau apa gitu, yang muter-muter gini itu pakai sapi. Sapinya disuruh muter. Gitu. Kasihan sebenarnya. Alhamdulillah sekarang alat-alat makin banyak. Tapi gimana kayak kasihan gitu kita. Baik. Kemudian, alhamdulillah ini cukup ya. Cukup untuk yang binatang ternak. Kita selesai membahas tentang binatang ternak. Alhamdulillah. Don. Yang kedua adalah an-naqdani. Memasuki an-naqdan. An-naqdani. 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 Anaknya Ahmad Dhani. An-naqdani. Anaknya Ahmad Dhani. Al-Eldul. Jadi an-naqdani ini ada 3. Ada al, ada el. Tulis dulu, ada dul, al-el. Apa sih? Udah, gak usah bercanda, Sorry. Serius. An-naqdani ada 2. Apa? Pertama adalah al-zahab. Yang kedua adalah al-fiddah. Al-zahab wal-fiddah. Zahab ini artinya adalah emas, fiddah artinya adalah perak. Emas dan perak yang bentuknya seperti apa? Apapun jenis bentuknya. Mau dia telah dibuat lingkar-lingkar seperti dinar dirham atau dalam bentuk batang, emas batangan yang sangat glowing itu yang membuat mata kita terpana itu, atau bentuknya apapun. Itu disebut sebagai an-naqdani. Kapan kita wajib untuk mengeluarkan zakat emas dan perak ini? Baik, kita akan sebutkan beberapa syaratnya. Yang pertama adalah tercapai 1 nisab. An-nisab. An-nisab. Nisab sudah saya jelaskan tadi di binatang ternak. Berapa nisab emas dan perak? Baik. Kalau emas, kita bahas az-zahab. Kita langsung masuklah. Sebenarnya ada perinciannya. 20 mithqal, 20 dinar. Per dinarnya 4,25 gram. Berarti nggak usah sibuk-sibuk. Saya langsung tuliskan. Kalau emas ini adalah 85 gram. Dah. Gitu aja. Kalau fiddah, al-fiddah, biar kalian nggak usah mikir terlalu panjang. Berarti di sini adalah 595 gram. Jadi kalau emas ini adalah 85 gram, kalau perak adalah 595 gram. Syarat kedua sama, yaitu tercapai al-haul. Al-haul perlu saya jelasin lagi? Nggak perlu, sudah saya bahas tadi di awal. Al-haul artinya telah tercapai 1 tahun penuh hijriyah. Sehingga apabila di tengah-tengah perjalanan ternyata berpindah hak milik, atau bahasa yang lebih luasnya sudah keluar dari kepemilikan kamu, maka tidak wajib untuk membayar zakat naqdan. Dan biasanya banyak orang-orang curang. Orang-orang curang yang seperti apa? Dia manggil temannya, manggil bestinya, agar dia gak bayar zakat. Nih, ambil kamu. Akhirnya sudah berpindah tangan tuh kan, emasnya ke dia. Sini, saya ambil lagi ya. Oke, ini ambil. Jadi dikeluarkan dari dirinya hak kepemilikannya. Untuk apa? Untuk menghindari zakat. Ini banyak terjadi. Dan ini hukumnya makruh, teman-teman. Ya, haram enggak haram, makruh. Cuman ya ayolah, jangan gitu teman-teman. Hartanya jadi gak berkah, hartanya jadi gak benar. Ya, nggak boleh begitu. Kemudian yang terakhir adalah
kaunuhuma ghairah huliyin mubahin. Artinya, keberadaan emas tadi itu bukan merupakan perhiasan yang mubah, yang diperbolehkan. Jadi, kalau semisal emas atau peraknya tadi itu merupakan perhiasan, maka dia tidak dihitung. Perhiasan yang, contohnya bagi cewek-cewek, perhiasan ini buat gelang, buat anting, buat kalung, atau apapun itu, perhiasan cewek-cewek kan bebas tuh pakai ini, maka jangan dihitung itu sebagai zakat. Oke, kita bahas. Yang apa? Kita langsung bahas syaratnya ya. Nah, dan perhiasannya tadi itu harus memenuhi ketiga syarat ini agar teman-teman ini terbebas dari zakat. Kalau semisal salah satu saja dari ketiga syarat ini tidak terpenuhi, maka kalian wajib untuk membayar zakat. Apa saja? Yang pertama adalah an ya'lama bihi malikuhu. Kalian tahu bahwa emas yang kalian pakai sebagai perhiasan ini adalah milik kalian. Kalian yakin dan kalian betul-betul menjadikan ini sebagai perhiasan kalian. Sehingga contohnya, ketika ternyata kalian tidak tahu bahwa emas ini yang awalnya milik Yanto, ini sudah diberikan kepada kalian. Sudah, Yanto ini sudah memberikan kepada kalian. Atau Yanto ini bapak kalian. Ya, Yani ini ibu kalian. Nama kamu ini Mawar. Nah, kamu Mawar, ibu kamu namanya Yani. Siapa sih? Yani. Ibu kamu namanya Yani, kamu adalah Mawar, ya. Ternyata Yani ini telah mewariskan kepada kamu yang tinggal di Eropa, kamu jauh nih ada di Eropa, mewariskan emas ini kepada kamu. Emas dalam bentuk gelang ini kepada kamu. Nah, kan kamu nggak tahu awalnya bahwa emas itu telah diwariskan kepada kamu. Ketika kamu belum tahu bahwa emas itu telah diwariskan kepada kamu, maka kamu wajib membayar zakat. Tapi ketika kamu sudah tahu bahwa ini telah diberikan kepada kamu dan kamu menjadikan ini sebagai perhiasan kamu, maka tidak ada zakat bagimu. Paham sampai di sini? Paham. Nggak paham? Ulang lagi. Semangat. Harus semangat ya. Ngaji itu harus semangat. Memang susah? Susah. Saya paham betapa susahnya. Lalu yang kedua adalah Allah yaqsidah kanzahu. Emasnya tadi itu wait, ada WA. Oke. Yang kedua adalah Allah yaqsida kanzahu. Emasnya tadi itu harus betul-betul dijadikan sebagai perhiasan. Bukan dijadikan sebagai perhiasan sekaligus harta simpanan. Nah, ini yang sekarang jarang-jarang dilakukan. Biasanya perempuan-perempuan ketika pakai emas, mereka ada niatan. Nanti ketika saya gak punya duit atau ketika saya lagi butuh, akan saya manfaatkan perhiasan ini. Ketika teman-teman ada niatan seperti itu, terlintas di dalam pikiran kalian seperti itu, maka wajib bagi kalian untuk mengeluarkan zakat dari gelang atau perhiasan emas atau peraknya kalian. Begitu teman-teman. Jadi harus pure murni kalian menjadikan ini sebagai perhiasan kalian sebagai perempuan atau yang lain ya. Kemudian yang ketiga adalah Allah yang kasirah. Allah yang kasirah. Perhiasannya tadi itu tidak boleh dalam keadaan rusak.
perhiasannya tadi itu tidak boleh dalam keadaan rusak. Kalau sudah rusak bagaimana? Diperinci. Perinciannya banyak, tapi saya coba sebutkan perincian yang lebih global. Kalau rusaknya setelah perhiasan kalian tadi itu rusak, pecah dan sebagainya, itu ternyata masih bisa dipakai sebagai perhiasan, maka tidak ada zakat. Namun, apabila ternyata pecahnya tadi itu tidak bisa lagi digunakan sebagai perhiasan, maka ada kewajiban zakat di sana. Karena dianya sudah tidak lagi disebut sebagai perhiasan. Baik, perhiasan disebut perhiasan yang tidak wajib dikeluarkan zakat ketika memenuhi 3 syarat ini. Namun apabila salah satunya, entah syarat pertama atau syarat kedua atau syarat ketiga, ini tidak terpenuhi, maka wajib bagi kalian untuk mengeluarkan zakat. Nah, oke, ini sudah jelas. Nah, yang terakhir ini, mubah. Mubah ini maksudnya adalah yang diperbolehkan. Sehingga apabila ternyata perhiasannya tadi itu adalah perhiasan yang sifatnya muharram, yang diharamkan, atau makruh, yang sifatnya muharram atau makruh, maka kalian wajib membayar zakat. Muharram seperti apa? Seperti emas yang dipakai sama laki-laki, haram. Gelang yang dipakai sama laki-laki, haram. Makruh ini bagaimana? Makruh ini yang berlebihan, yang israf. Kayak biasanya di Madura itu, mungkin kalian sering lewat di FVP ya, cewek-cewek Madura, emak-emak Madura yang pakai emas per kilo-kilo yang ada di sini. Ya, itu hukumnya makruh, teman-teman. Dan itu wajib untuk dibayarkan zakat. Israf, berlebihan. Nah, di Madura itu mungkin sering lewat di FVP kalian. Kadang-kadang saya ngelihatnya ketawa sendiri gitu. Emak-emak di sini tuh suka aneh. Memang banyak, masih sangat tradisional ya. Mereka itu mungkin di luar sana orang-orang kalau pengen flexingnya dengan barang-barang branded, Gucci segede gaban, LV segede gaban. Di Madura itu gak laku, orang-orang gak peduli. Kapan orang peduli? Ketika kalian pakai emas begini-begini. Lihat aja, kalian buka aja. Emak-emak pakai emas di Madura. Wah, itu nah, itu wajib keluarin zakat itu. Karena apa? Karena masuk ke dalam kategori makruh. Makruhnya apa? Karena berlebihan. Begitu teman-teman. Jadi harus memenuhi 3 syarat ini untuk keluar dari untuk kemudian membuat emas dan peraknya kalian tadi itu wajib untuk dikeluarkan sebagai zakat. Fahimtum? Paham? Sudah ngantuk? Ngantuk? Nggak apa-apa. Paksa terus. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.